kalau untuk yang IP, untuk UET, alhamdulillah Masya Allah itu penjelasannya sungguh luar biasa dan juga manfaat sekali buat kita gitu kan. Nah, alam berpandangannya ketika sistem pendidikan Islam tersebut dibuktikan gitu kan di zaman sekarang itu Masya Allah bakal tidak ada anak SD yang pacaran dan tidak akan ada kasus hamil di luar nikah, tidak akan ada kasus yang ya bisa kita tahu lah zaman sekarang bagaimana gitu kan. Nah, bagaimana sih? Ya kenapa gitu sistem pendidikan Islam ini tidak diterapkan secara keseluruhan, gitu kan? Nah, mungkin yang alam berpandangan itu karena para pendidiknya itu belum terlalu mengerti akar Islam itu sendiri apa, gitu kan? Akan pentingnya pendidikan Islam itu seperti apa. Gitu. Kalau lebih jauh lagi ditarik lagi, kalau mau diambil secara akarnya itu apa? Sistem utamanya ini ya belum secara 100% mengamalkan apa yang diisi di apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Kalau saya jadi Al-Quran dan As-Sunnah negara ini bisa mengamalkan secara keseluruhan, saya jamin tidak akan ada anak yang merasa bodoh gitu. Tidak akan ada anak yang mau sekolah tapi nggak bisa gitu kan. Jadi pentingnya kita sebagai mahasiswa dan sebagai calon pendidik itu bagaimana menanamkan ke rekan-rekan guru kita, gitu kan, ke rekan-rekan yang lainnya untuk bisa mendalami lagi apa itu Islam, bisa mendalami pentingnya pendidikan Islam, bisa mendalami bahwa belajar itu penting, gitu kan. Karena apa? Karena kalau tadi sistem pendidikan Islamnya itu diterapkan, Masya Allah bakal muncul paku-paku bumi yang dinamanya bisa disebutkan paku-paku bumi itu adalah akan mencetak para ulama-ulama besar, akan mencetak para ilmuwan besar yang sebagaimana kita tahu pada di Daulah Abbasiyah gitu kan. Itu bisa akan ada kembali asal sistem pendidikan Islam itu bisa diterapkan secara sempurna gitu. Kalau bahasa Arabnya mah secara kafah gitu, secara keseluruhan. Mungkin itu Ibu pandangan. Masya Allah, ya luar biasa ya, terima kasih. Ada tanggapan Ibu atau Kang Salman? Oh boleh, Ibu Yani. Saya mungkin tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kang dan saya sedikit menambahkan. Jadi saya ke ini ya, bukan istilahnya pokoknya menarik aja dengan tadi apa yang dikatakan oleh Kang. Sekarang itu banyak berdatangan atau bermunculan sekolah-sekolah Islam ya, Islam plus gitu. Kenapa? Karena mungkin bentuk dari salah satu keprihatinan di mana kurikulum pendidikan Islam itu semakin dibatasi, semakin dikurangi dari durasinya ya, dari sekolah negeri ataupun itu dikurangi, atau di dalamnya juga kurikulumnya itu tidak dari segi ini salah satu aspek kurikulum salah satu aspek pendidikan Islam itu ada akidah. Nah, itu salah satunya mungkin ada yang kurang gitu. Makanya bermunculanlah sekolah-sekolah Islam dan kurikulumnya itu disempurnakan, kurikulum pendidikan Islamnya, yaitu mungkin keprihatinannya. Salah satu ini yang kemarin prihatin juga itu pernah viralnya dulu itu di SD itu diajarkan oleh salah satu guru, tapi entahlah sekolah apa, mengajarkan tentang bukan tauhid, secara tidak langsung muridnya itu arahnya ke sana gitu, tentang ketauhidan itu apa. Coba anak-anak tolong misalkan pulpennya dijatuhkan atau apalah gitu. Kemudian apakah yang membantu gurumu atau Tuhanmu? Nah, contoh seperti itu. Jadi secara tidak langsung, oh ya, Tuhan itu tidak bisa membantu langsung, tapi guru. Nah itu paham-paham ya, entah paham komunis itu apa gitu yang ditanamkan gitu. Jadi rentang gitu. Di situ kurikulum-kurikulumnya itu kita perkuat atau kita mungkin dibenahi lagi gitu, seperti itu.
Itu mungkin kalau dari saya keprihatinan kurikulum Islam yang dibatasi, yang dikurangi, bahkan ada yang dihilangkan, dan ada itu nggak begitu penting aspek akidahnya atau apanya. Terus ada yang pertanyaan yang kedua masalah ini tentang desain tadi program tahunan untuk Kang Salman. Apakah di program tahunan itu ada juga program untuk guru misalkan tidak atau tenaga pendidik gitu. Soalnya biasanya kan program tahunan itu hanya ditujukan untuk siswa didik peserta didik gitu untuk murid gitu untuk siswa gitu. Apakah untuk para guru juga ada gitu? Untuk program tahunannya, misalkan kan guru juga harus mendapatkan istilahnya upgrading lah, ya penyegaran lah gitu. Penyegaran gitu kan, sertifikasi di luar daerah sambil healing atau apa, itu kan penting juga supaya enggak bete atau bete terusnya ngajar terus aja di kelas kan gitu kan kayak gitu. Apakah ada tidak gitu, seperti itu? Apakah penting tidak? Itu aja mungkin Ibu. Baik, oke, terima kasih Bu Yani. Iya, baik. Mungkin masuk terakhir itu masih pada pembahasan perencanaan program guru di perencanaan itu sendiri. Selain dari kurikulum yang dikerjakan guru untuk siswa, gitu Kang Salman mungkin ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu ini. Jadi tadi perlu sampaikan memang. Jadi program tahunan itu tidak hanya menyangkut kepada peserta didik saja, tetapi juga tenaga pendidik dan pendidikan. Dan di situ termasuk ke dalamnya tadi stakeholder tadi ya, dan bahkan komite sekolah. Nah, sebetulnya itu sudah dilaksanakan di banyak sekolah di Indonesia hampir semuanya. Dan salah satunya yang bisa dirasakan langsung adalah ada waktu khusus setiap tengah semester atau akhir semester ada perkumpulan guru gitu ya. Nah, itu yang biasanya nyebutnya gathering gitu ya. Nah, selain itu, memang guru juga perlu peningkatan khusus gitu ya. Misal guru bidang studi IPA gitu misalkan, di biologi, fisika dan kimia. Biasanya ada seminar-seminar khusus untuk guru tersebut. Nah, itu program sekolah untuk kemudian mengikut sertakan guru di sekolahnya, menimba ilmu lagi, refresh gitu ya keilmuannya, sehingga apa yang disampaikan di sekolah juga tidak monoton seperti itu. Nah, atau kalau misalkan hal khususnya yang dikerjakan oleh guru dan secara formal di sekolah gitu ya. Misalkan dulu saya pernah merasakan ketika kan efektif itu ada hari-hari yang kosong khusus untuk guru rapat misalkan. Itu juga kan sebetulnya termasuk dalam program tahunan juga gitu. Dan itu melibatkan guru gitu ya. Nah, jadi sebetulnya banyak program tahunan yang juga selain melibatkan peserta didik, tapi juga melibatkan khusus tenaga pendidikan. Baik, iya, terima kasih. Itu begini tanggapan dari Kang Salman. Barangkali berarti mau menanggapi untuk ini dari Kang Alam sama Bu Yani. Ya, kalau mungkin dari ini ya Bu ya, kurikulum atau yang tadi yang disampaikan di PPT. Jadi pendidikan Islam untuk zaman sekarang yang belum 100% terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di kalangan para pendidiknya maupun peserta didik gitu. Karena saya banyak sering membaca gitu ya di sekolahan Islam yang statusnya Islam, tapi hanya sebatas mengajarkan gitu. Bukan kalau tadi kan menanamkan keyakinan ya Bu ya, akidah syariah Islam gitu. Tapi ini hanya sebatas teori aja gitu. Tidak ada upaya untuk bagaimana menanamkan akidah itu seperti apa, syariahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Itu hanya guru itu hanya sebatas memenuhi kewajiban
Ketika ada satu hal atau kejadian di sekolah yang itu sifatnya melanggar akidah, melanggar syariah, melanggar akhlak gitu ya, itu guru tidak ada upaya untuk meluruskan, guru tidak ada upaya untuk mengatasi gitu masalah-masalah tersebut, karena ya menyerah pada keadaan begitu sepertinya gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi, yang namanya orang anak yang sudah SMA nggak pacaran itu kan nggak mungkin untuk zaman sekarang. Itu seperti menyerah keadaan. Padahal itu jelas-jelas yang namanya pacaran itu kan tidak boleh, dilarang dalam Islam gitu. Tapi ketika anak didiknya ada yang pacaran, bahkan ada yang hamil duluan nikah tadi ya, kayak nikah malam, itu seperti yang nafsi-nafsi aja gitu ya, itu urusan dia gitu. Dan dari dari pihak lembaga pendidikan tidak tahu menahu gitu. Jadi untuk kondisi pendidikan sekarang itu masih seperti itu. Baik, oke, terima kasih Betty. Iya, barangkali dari Kang Faris ada? Cakap. Teh Nura. Oke, Teh Vila. Teh Aida. Ada inspirasi dari kesemuanya, ada inspirasi dari Teh Aida. Mungkin lebih kepada ingin mengungkapkan suara hati ya. Jadi gini sebenarnya mungkin dalam dunia pendidikan itu yang kurang adalah penanaman karakter. Jadi memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Eti, Bu Yani dan semuanya, bahwa saat ini pendidikan itu bukan tentang pendidikan tapi hanya pengajaran. Maka penting bagi kita calon pendidik untuk mempunyai prinsip yang kuat supaya kelak kita bisa mengajarkan, mendidik dengan teguh gitu, tanpa terhalangi oleh kemajuan zaman yang sekian buruk ini gitu. Jadi kita tetap punya prinsip yang teguh. Jadi kita harus kuat. Oke? Siap. Baik, terima kasih ya atas inspirasinya dari kesemuanya. Semoga dengan sinergi ini Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.